Tiba-tiba Raffi langsung menawarkan diri, dia bilang, Mama Ute, aku aja katanya. Selamat datang di Teritori, teman cerita Inventory. Balik lagi barengan sama aku Indi Arissa. Nah, spesial banget episode kali ini kita akan kedatangan seorang tamu spesial. Beliau adalah seorang musisi atau penyanyi senior perempuan Indonesia yang namanya udah terkenal banget, udah pasti. Lagu-lagu dan albumnya juga hits banget. Dan yang pasti dia juga tergabung dengan grup penyanyi Tiga Diva. Berarti udah bisa nebak kan kira-kira siapa? Langsung aja kalau gitu, kita akan undang untuk ngobrol barengan sama Indi. Ini dia Ruth Sahanaya, a.k.a. Mama Ute. Apa kabar Indi? Senang sekali bisa ketemu. Apa kabar deh juga semua teman cerita Inventory. Seneng banget bisa ketemu dengan semuanya. Oke, ya. Kita silakan duduk. Aduh ya ampun, akhirnya ini adalah satu kehormatan buat aku ngobrol dengan Mama Ute ya. Indi. Mam, gimana kabarnya, sehat ya? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat ya. Bersyukur sama Tuhan. Setiap hari bangun masih dikasih nafas kehidupan, itu sih yang penting ya. Kalau gitu Indi mau ngucapin juga hebat banget, congratulations Mama Ute udah rilis single baru juga. Ini judulnya adalah Satu. Betul. Ya. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa dengan keterbatasan ruang gerak kita, tapi kita tetap selalu harus bisa berkarya dan juga tetap produktif. Produktif, betul. Gitu. Benar. Nah, ini juga setelah Indi dengerin lagunya dan juga mencerna liriknya gitu. Ini kan lagunya dari judul aja udah satu ya, betul, Mam ya. Betul. Habis itu gitu liriknya tentang cinta dan rasa beruntung seseorang mendapatkan seseorang yang lain dalam hidupnya. Ini pasti buat suami Mama Ute ya? Kira-kira gitu. Karena gini. Kira-kira gini. Ya kira-kira begitu. Karena waktu saya tanyain sama Nino, saya bilang Nino, kok bisa bikin lagu dengan cerita seperti ini. Terus katanya Nino, ya memang aku terinspirasi dengan hubungan Papa Jeff sama Mama Ute, katanya gitu. Tapi kalau ini kan cerita tentang cinta dan rasa bersyukur, rasa beruntung karena kita masih dapat bersama-sama dengan orang yang kita sayangi, ya, yang kita cintai gitu ya. Tapi kalau kita pikir lagi secara keseluruhan ya, secara global, bahwa buat saya ini juga betul-betul menjadi rasa bersyukurnya saya karena semua industri musik, semua masyarakat masih masih setia, masih tetap mau bersama-sama dengan saya sampai saat ini. Luar biasa, apalagi kan sepak terjangnya Mama Ute, makanya, sudah puluhan tahun ya Mam ya, keren banget. Seneng banget iya. Kayak jadi, hadiah tahu nggak, di awal tahun ini menjadi hadiah gitu, karena kan sebenarnya cerita ini kenapa sampai saya bisa membuat single ini di tahun lalu sebenarnya gitu. Jadi ketika direalisasikan lagi tahun ini benar-benar terrealisasi, jadi benar-benar seperti hadiah ya, hadiah di awal tahun gitu. Berarti harapannya adalah pembuka yang baik untuk tahun 2021 ini ya Mam ya. Betul sekali, menjadi pembuka dan semangat harapan buat kita semua. Betul sekali. Tadi juga kalau dengar katanya Nino berarti gampang banget ya untuk mencari inspirasi gitu. Mungkin itulah keuntungan kalau kita bikinin lagu buat sosok yang sudah terkenal ya. Jadi sudah tahu gitu langsung, Mama Ute tuh gini banget, langsung set jadi lagunya gitu. Enggak juga sih, tapi memang kalau lihat dari itu ya memang Ninonya aja yang juara sih. Jago juga gitu, karena ada lirik-lirik yang tertentu, ada lirik-lirik, sebagian lirik ketika aku melakukan rekaman, ada beberapa yang diganti atau yang ditambahkan. Jadi sebenarnya kan itu memang dia aja yang jago gitu loh. Memang dia yang sudah diberikan talenta yang luar biasa sama Tuhan gitu. Jadi buat siapa aja sih sebenarnya tetap dia bisa tetap dapat inspirasinya gitu. Ya contohnya aja kalau kita lihat dari beberapa lagunya Lale Ilmanino, untuk Eva Celia, untuk siapa lagi boleh dibilang untuk yang lain-lain,
pasti hits, selalu yang dibuat sama mereka itu pasti hits gitu loh. Betul ya. Terbukti ya, maksudnya bukan cuma untuk artis-artis pendatang baru aja, tapi bahkan untuk artis-artis yang senior, penyanyi-penyanyi yang lain juga dia bisa nguliknya tuh jago banget ya, Mam ya. Betul. Dan kalau kita lihat lagi sebetulnya memang mereka itu amat sangat kekinian ya. Tapi kalau lebih jeli lagi kita dengar dari melodi, dari dari nada-nada lagunya gitu ya. Nah, kamu Indi kan juga nyanyi ya, pastinya bisa lebih jeli lagi dengar bahwa sebenarnya warna musik mereka itu lebih ke era 80-90 sebetulnya. Lebih ke daerah itu. Kayak sekarang lagu aku ini satu disco tahun dulu kan gitu kan. Hanya soundnya aja, soundnya lebih modern. Betul, dibuat lebih modern. Entah kenapa vibe-nya 80 tapi tetap berasa fresh-nya tuh yang kayak seolah-olah sekarang banget. Sekarang banget gitu ya. Dan itu juga yang membuat aku semangat gitu loh ketika melakukan recording, melakukan rekaman, itu juga yang membuat aku semangat. Dan itu salah satu tantangan buat aku karena waktu aku memulai rekaman itu lumayan loh, aku tuh kira-kira ini yang terlama yang membuat aku rekaman. Betul, ini yang terlama karena biasanya aku 2 jam, 3 jam udah kelar. Tapi ini sekarang hampir 4 apa 5 jam ditambah dengan mungkin backing vokalnya aku sendiri juga ada suara aku gitu ya. Tapi ini terlama menurut aku karena apa? Karena aku berusaha beradaptasi, menyesuaikan dengan kemauan. Jadi kemauan dari Nino sendiri. Lale Ilman Nino waktu itu ada, kemudian ada juga Barsena, tahu ya? Barsena Bestandi ya. Yes, Barsena sebagai vokal director aku, gitu. Jadi aku berusaha beradaptasi dan berusaha mau mengerti dulu apa yang mereka mau dalam aku menyampaikan lagu ini. Mereka mau seperti apa? Karena aku yakin banget gitu. Mereka kan hidup di era ini, jadi mereka lebih tahu kondisinya gimana. Seperti apa. Nah, keadaannya seperti apa, suasana seperti apa yang harus diciptakan dengan lagu itu gitu ya. Dan yang dirasakan lebih cepat nempel itu ya mereka yang lebih ngerti. Dan mereka mungkin cara bernyanyi sekarang dengan dulu kan jauh berbeda gitu, jauh berbeda. Jadi saya harus berusaha menurunkan egonya aku untuk beradaptasi dengan mereka, mengerti. Dan ini betul-betul murni saya melepaskan seluruhnya apa yang mereka mau gitu. Gitu. Saya tinggal bernyanyi dan saya serahkan sepenuhnya sama mereka. Saya percayakan sama mereka karena buat saya harus menghargai juga. Mereka pasti udah punya bayangan nih, wah lagu ini kalau Mama Ute nyanyi kita maunya tuh dibikin gini, bagian ini nanti Mama Ute nyanyinya seperti ini, kayak gitu-gitu ya, improvnya kayak gini. Dan zaman sekarang ini kan pasti mereka udah tahu tuh nada-nada tertentu, lirik-lirik tertentu, kata-kata tertentu di bagian mana yang ada racun-racunnya tuh, iya kan, yang langsung nempel di kepala. Betul, jadi pas denger gini, oh iya nih bener nih, wah itu yang bikin bener-bener jadinya catchy banget kan, gitu. Nah terus juga ini Mam kan diproduserinnya sama Sultan Andara, Raffi Ahmad dan Nagita gitu ya. Ini Rans juga Music. Betul, sekarang aku juga baru tahu kalau Mam Ute itu barengan sama Rans Music gitu. Nah itu tuh gimana sih Mam pada saat proses pembuatannya, karena Mam udah sama mereka juga, apa mereka Raffi dan Gigi juga turut involve, dan juga mungkin dari Mama Ute apa yang terasa ketika Mam Ute akhirnya bergabung di Rans Music ini? Ya, oke. Jadi sebetulnya aku percaya banget ya bahwa dalam kehidupan kita ini gak ada yang kebetulan. Semuanya pasti udah Tuhan yang atur gitu gak ya. Ada, there's no such thing as kebetulan ya Mam, betul sekali. Jadi seperti tadi yang tadi aku bilang, beberapa tahun yang lalu, termasuk akhir tahun yang lalu, aku selalu dipercaya menjadi tim juri dari salah satu stasiun TV kan gitu ya. Nah yang terakhir kemarin itu acaranya namanya pencarian bakatnya, namanya Pop Academy. Pop Academy. Nah di situ ada jurinya banyak banget, jurinya banyak banget, termasuk ada Arman juga di situ, ada Nino, ada Rai gitu ya, banyak banget. Kemudian hostnya tuh host yang terbanyak yang aku pernah lihat sih sebenarnya.
hostnya tuh ada 6 apa berapa gitu ya, gitu termasuk Raffi Ahmad gitu. Nah, ketika syuting dalam on air nih, kita lagi on air gitu ya, dan kita lagi biasanya sharing dengan si akademianya ya, pesertanya, kita sebutnya akademia. Kita lagi sharing di situ sambil ada pelajarannya sedikit, ada masukan-masukannya sedikit, ada bercanda-bercandanya dalam acara itu ya. Acara yang sangat panjang itu ya. Nah, kemudian aku di situ aku sempat kita lagi ngebahas, ngobrol apa semua gitu. Terus tiba-tiba aku bilang gini, kebetulan aku bersama-sama dengan Nino pada saat itu. Aku bilang, Nino bikinin dong buat aku tuh ngefans banget loh sama Ran, terus juga sama trio Lale Ilma Nino. Wah, mau banget dong Mama Ute, katanya dia bilang gitu. Wah seneng mau. Sebagai anak-anak junior ada senior ngomong gitu pasti senang lah ya. Jadi aku bilang, ini aku serius loh, aku ngefans banget sama kalian, bikinin dong lagu buat aku bilang gitu ya. Terus Gayung bersambut lah, itu bener-bener kayak dapet durian runtuh banget. Iya. Kayak semesta mendukung aja ya, Oh, Mam, bukan lagi. Terus tiba-tiba Raffi langsung menawarkan diri, dia bilang, Mama Ute, aku aja katanya. Oh my God. Ayo, itu Nino nanti sama aku katanya, dia bilang itu. Dia bilang aku yang produce. Aku yang produce, dia Mama Ute, aku gini, hah? Di-produce Raffi. Iya, aku bilang, yang bener. Aku bilang gitu, bener Mama Ute. Dia bilang gitu. Terus aku bilang, ini tuh ditonton loh sama seluruh Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Aku bilang gitu ya. Bener ya, mereka semua jadi saksi loh. Ya ampun. Bener Mama Ute, bener. Dan emang bener gitu. Wah, keseriusan ya, itu memang nyata langsung ketika kita lagi commercial break, kita ke backstage gitu. Raffi langsung panggil Papa Jeff gitu, panggil Nino, langsung ngobrol gitu, langsung bilang, iya bener nih, ayo Nino lu bikinin deh lagu, katanya dia bilang gitu kan. Oke gitu. Ya udah, akhirnya prosesnya memang cepet banget gitu ya, prosesnya cepet banget. Ini pasti dicari tahu juga tentang konsep musik 3 generasi ini, ada Mama Ute, betul, ada Mbak Gigi, sama ada Anet juga. Anet, betul. Nah kan luar biasa sekali. Itu dalam arti sesungguhnya 3 generasi. Jadi benar-benar masing-masing represent generasinya ya, Mama ya. Betul, benar-benar itu Mama Ute banget di situ ya dengan anak-anaknya. Nah, terus itu gimana, Mam? Konsepnya ini kan 3 cewek hebat gitu ya, gitu. Nanti tuh kedepannya akan dibikinin satu album bareng atau gimana? Enggak. Jadi ini semuanya itu menjadi konsep dibikin menjadi mini album. Mini albumnya itu, singlenya aku itu menjadi pembuka di track pertama. Nanti namanya mini album berarti sekitar 4 apa 5 lagu gitu ya. Nah, lagu pertamanya adalah single 1, kemudian nanti ada duet aku dengan Gigi, ada duet aku dengan Anet, kemudian ada trio kita bertiga ya ampun, bernyanyi. Selain ada sendiri, duet dan bertiga. Iya, gitu. Oke, Mam, tapi aku juga penasaran sih tadi kalau misalnya ngomongin sama Papa Jeff selaku manajer juga gitu ya. Ini tuh banyak yang bilang katanya ada yang bilang jangan digabungin kerjaan sama hubungan gitu. Betul. Tapi Mama Ute on the other hand gitu bisa membuktikan bahwa hubungan relationship gitu dan juga kerjaan bisa berjalan beriringan. Itu kuncinya apa sih, Mam? Kayaknya menurut aku nggak ada lagi yang kayak gitu. Ada tapi mungkin nggak kedengeran aja. Iya. Kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi dan juga jangan gengsi dan berjiwa besar, sebenarnya itu aja. Karena itu 3 hal itu yang bisa mengalahkan hubungan itu jadinya gitu, yang bisa memutuskan hubungan itu. Jadi buat aku simple 3 itu aja gitu. Jadi jangan gengsi, harus berjiwa besar dan komunikasi gitu. Ya. Kan katanya apa sih di dunia ini yang tidak bisa dikomunikasikan? Baiklah, Mama Ute sudah selesai ya? Iya. Oke, teman cerita, itu tadi ngobrol-ngobrol indie barengan sama Mama Ute ya. Ini luar biasa banget. Biasa kalau misalnya indie ngobrol sama mereka-mereka yang sudah senior musisi, itu pasti bukan cuma tips and trick
awet di dunia industri hiburannya, tapi juga banyak wejangan hidup yang bisa kita adaptasi ya guys ya. Ya betul. Gitu ya. Kalau Ya. gitu Mama Ute terima kasih sekali lagi. Iya dong, teman cerita terima kasih, keluarga besar Inventory, juga kamu terima kasih banyak Sama-sama. ya. Yang penting semuanya stay safe, stay healthy, stay happy. Betul. Ya. Penting ya Mam ya. Stay blessed juga untuk semuanya. Oke. Sukses untuk musik Indonesia. Amin. Mam, boleh dong sebelum pamit lagi, Mama kasih tahu sekarang single terbaru Mama sudah bisa didengarkan di mana saja. Oh ya, Silakan. buat semuanya, kalian semua bisa mendownload di semua platform ya, dan apa namanya, jangan ragu-ragu, pokoknya untuk apapun ya, untuk terus nyanyikan Satu ya, jangan nyanyikan lupa. satu. Oke, dan kita tunggu nanti jangan lupa mini albumnya Mama Ute ya. Ya, Tiga betul generasi sekali. itu Tiga ya, Ma. generasi, betul. Oke, mantap. Terima kalau kasih gitu. sekali lagi untuk supportnya ya, thank you. Baiklah kalau gitu teman cerita, jangan lupa ya nanti kamu boleh juga untuk komen di bawah, pengen lihat siapa lagi Indi ngobrol, mungkin selain Mama Ute kamu boleh request banyak-banyaknya, karena siapa tahu nanti requestan kamu yang akan kami kabulkan. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe juga ke YouTube channelnya inventory.id ya. Kalau gitu Indi Arisanya pamit dan juga tentunya Mama Ute, Ruth Sahanaya. pamit undur diri juga. Terima kasih dan see you when I see you teman cerita. Bye.